Nah, salah satu tool yang paling penting untuk seorang desainer untuk berkomunikasi dengan si timnya itu nyebutnya Game Design Document atau GDD. Nah, mungkin ada yang pernah pengalaman bikin game sebelumnya, terus kayak kita pernah bikin konsep, terus nyeritain ke orang, terus ternyata orangnya lupa, terus ternyata kita harus jelasin lagi, udah sampai mana, ternyata dia lupa lagi, kita harus jelasin lagi. Nah, kita udah pernah mengalami seperti itu dan kita akhirnya kesel gitu. Ini gimana sih gitu. Nah, jadi game design dokumen itu dibuat untuk membantu komunikasi antara desainer sama timnya. Isinya apa aja sih? Wah, isinya sebenarnya yang namanya game design dokumen itu macam-macam, tergantung gamenya. Nggak ada template, ada sih template, tapi nggak ada yang benar-benar satu template untuk semua. Jadi setiap game itu, salah satu tugas game designer itu juga harus tahu apa yang harus masuk di GDD, apa yang enggak, apa yang penting banget, apa yang kurang penting gitu. Tapi biasanya yang banyak yang masuk adalah yang pertama, kita ada di GDD itu tertulis kita itu bikin game buat siapa. Jadi di sini ada marketnya siapa, target marketnya siapa, apakah anak-anak 15-20 tahun atau remaja gitu 15-20 tahun, atau apakah adult atau bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya yang umurnya 25-30 tahun yang sering waktu luangnya dipakai buat main game misalnya. Nah, itu tuh kita nyebutnya target market. Nah, setelah target market di sini ada core experience. Jadi core experience-nya apa? Apakah kita mau menyampaikan mancing gitu, misalnya kayak experience mancing di real life, apakah kita kalau tahu Zelda, core experience-nya adalah menjelajahi hutan Sense of Wonder gitu, kayak menjelajahi tempat-tempat yang kita tidak pernah ketahui gitu, itu namanya core experience. Jadi itu tuh yang bakal mau kita sampaikan ke player, sebenarnya experience-nya apa sih? Apa kalau di Monster Hunter memburu monster yang sangat-sangat besar gitu, atau Shadow of Colossus, core experience-nya kayak David dan Goliath, di mana kita itu kecil dan monsternya sangat-sangat super besar dan kita merasa sangat-sangat intimidating waktu ngelawannya gitu. Jadi core experience kayak gitu sih yang mau kita sampaikan di playernya. Nah, jadi kita udah ada target market dan kita ada core experience, kita gabungkan menjadi game direction gitu. Nah, di game direction ini kita pecah lagi di game design dokumen, ada core loop-nya gimana, ada mekanik-mekanik yang ada di dalamnya kayak gimana, terus ada lagi kontennya bakal kayak gimana, terus ada juga fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya, bahkan detail sampai screen flow-nya gimana, kayak salah satu screen ke screen lain itu gimana cara interaksinya, terus gimana satu screen itu sendiri, ada tombol apa aja, layout-nya bagaimana. Nah, itu ada semuanya di GDD. Jadi harapannya tim member yang lain bakal lebih gampang karena tim member yang lain nanti nggak usah nanya ke kita lagi, kayak nanya ke desainernya ini gimana, itu gimana. Kalau dokumen kita udah bagus, mereka bakal cukup ngerti cuman buat baca dokumen itu doang gitu. Itu sangat-sangat membantu buat komunikasi antar tim supaya lebih cepat lagi, lebih lancar lagi kayak gitu sih. GDD kita nyebutnya itu sebuah evolving dokumen. Apa itu evolving dokumen? Yaitu dokumen yang dari awal dibikin game udah baru mulai dibikin. Maksudnya gamenya baru mulai dibikin, itu dokumen udah dibikin sampai akhir development juga itu tetap diupdate terus gitu loh. Jadi GDD ini sangat-sangat bakal diupdate terus sampai development itu kelar, sampai akhirnya gamenya misalnya udah rilis, itu pun masih tetap diupdate fitur-fitur apa aja yang tambahannya misalnya, atau kayak kalau ada bug dan segala macamnya. Jadi perbaikan buat fitur-fitur ini juga update-nya itu ada di dalam GDD-nya juga gitu loh. Terus kayak kalau misalnya gamenya punya service atau gamenya punya update gitu, update apa aja yang bakal masuk, terus kayak harusnya player udah sampai mana di hari apa, kayak gitu mungkin harus ada juga di game design dokumen gitu loh. Jadi ngebikinnya itu sestruktural mungkin supaya orang gampang bacanya gitu loh. Jadi di tahap produksi apa? Jawabannya dari awal banget sampai akhir banget. Terus kapan GDD akan berakhir buat dibikin? Ya itu saat gamenya udah benar-benar kita nyebutnya sunset. Sunset itu kayak gamenya ini udah tutup lah intinya. Kalau misalnya gamenya punya server, gamenya udah tutup, atau masa maintenance game itu udah selesai gitu. Jadi selama itu GDD masih akan terus diupdate dan masih akan terus dibikin gitu sih. Mainnya mungkin ada di game designer. Jadi kayak kita yang nentuin apa aja yang pada akhirnya apa aja yang ada di GDD, apa yang enggak. Cuman pembuatan GDD itu merupakan hasil kolaborasi dari coder iya, dari artis juga iya, bahkan dari product manager juga iya, karena kita harus memasukkan apa yang mereka butuhkan juga ke dalam GDD. Misalnya kalau misalnya artis
mungkin kita harus komunikasi tentang mereka secara garis besar, sprite apa aja yang dibutuhkan misalnya, atau gimana cara background ini ditampilkan di dalam gamenya, apakah backgroundnya besar atau backgroundnya cukup setengah aja karena ditutup UI, setengahnya lagi misalnya kayak gitu. Jadi kita harus kolaborasi sama artisnya di sana, terus kita harus kolaborasi sama coder juga, fitur apa aja yang mungkin, fitur apa aja yang nggak mungkin. Kalau misalnya ada di server atau misalnya ada di gameplay gitu, apakah kalau kita bikin fitur ini gamenya akan terlalu nge-lag buat di device-nya, apakah kita butuh ada constraint tertentu gitu misalnya di battle systemnya, apakah kalau kita ada 1000 pasukan di satu layar gamenya nggak kuat, jadi kita harus bikin desain yang mendukung tentang hal itu. Terus kita harus kolaborasi juga dengan product manager, kayak secara dari segi bisnis, gimana cara kita nge-approach target market kita dari game design kita, terus gimana cara kita memonetisasi misalnya, gimana cara kita mendapatkan revenue, mendapatkan profit dari game yang kita bikin gitu misalnya. Jadi banyak banget kolaborasinya itu hampir ke semua team member, walaupun pada hasil akhirnya feedback dari semua team member itu kita yang sebagai desainer kita yang actually put it into the document gitulah.